Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi yang nonton pada pagi hari, selamat siang bagi yang nonton pada siang hari, dan selamat malam bagi yang nonton pada malam hari. Di sini kita akan membahas pada materi digital marketing dari beberapa pertemuan telah kami laksanakan bersama dosen kami dan telah saya resumkan. Sebelum kita masuk pada materinya, perkenalkan dulu, nama saya adalah Nasrul Panjaitan dengan NIM C1E2028 dengan mata kuliah di Digital Marketing jurusan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dari kelas R001 dengan dosen pengampu yaitu Pak Bambang SEMM. Kita masuk pada slide berikutnya. Eh, Pergeseran masyarakat menuju Society 5.0 dan era disrupsi. Evolusi menuju society itu ya adalah dari atau super smart society merupakan fase kelanjutan dari evolusi masyarakat. Masyarakat yang berburu pada tahun 13.000 sebelum Masehi, kemudian masuk pada masyarakat agraria, kemudian masuk pada masyarakat industri ataupun lokomotif, uap dan produksi massal, kemudian masuk pada masyarakat informasi seperti membuat komputer dan distribusi data. Kemudian yaitu adalah Society 5.0 ataupun Super Smart Society. Karakteristik era digital yaitu intensitas informasi yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, kecepatan dan ketersediaan data di organisasi dan tempat kerja, peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk bisnis, pengajaran, dan kegiatan sosial. Kemudian terakhir, kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Pada era disrupsi yaitu definisinya inovasi yang menggantikan sistem lama dengan cara baru yang lebih efisien dan bermanfaat, menggantikan teknologi fisik dengan solusi digital. Contoh kegagalan adaptasinya itu adalah Kodak, Blockbuster, dan Nokia. Untuk slide berikutnya, ekonomi berbasis pengetahuan dan transformasi bisnis. The world most value resource is no longer oil but data. Pergeseran valuasi sumber daya global di era digital. Uh, Knowledge based economy yaitu ekonomi berbasis pengetahuan telah menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi modern. Perusahaan berbasis teknologi dan data kini lebih bernilai daripada perusahaan berbasis sumber daya tradisional. Itu mencerminkan transformasi fundamental dalam struktur ekonomi global. Kemudian transformasi bisnis digital, yaitu transformasi bisnis digital ke digital bukan lagi pilihan, tetapi suatu keseharusan untuk mengoptimalkan operasional dan menjamin pertumbuhan keberlanjutan. Digital marketing menjadi mekanisme kunci untuk mencapai tujuan transformasi dengan pendekatan yang terukur dan efektivitas. Tujuan digital marketing atau optimize your business and go digital business itu untuk peningkatan brand awareness, peningkatan traffic, dan peningkatan konversi. Kita masuk pada slide berikutnya. Internet of Things atau IoT. Definisinya adalah kerangka konektivitas global yang memungkinkan layanan canggih melalui interkoneksi fisik dan virtual ITU TY2060. IoT adalah infrastruktur global yang menghubungkan perangkat untuk menyelesaikan masalah melalui penggabungan teknologi dan dampak sosialnya. Konsep operasional IoT 5 ANY adalah ANY device, anybody, terus anywhere, anytime, anywhere, dan any business. Kemudian ada everyday thing gets connected for smart tomorrow. Dengan penerapan praktis IoT dengan cara smart home dan CTS, ada pun juga smart retail, IoT in agriculture, fences, dan asset monitoring. Di sini ada kita lihat tabel-tabelnya, bisa kita baca. Pada selanjutnya, Big Data dan efisiensi pemasaran cerdas. Definisi Big Data. Big Data adalah istilah umum yang mencakup teknologi dan teknik untuk memproses dan menganalisis sekumpulan data yang sangat besar
baik terstruktur, semi terstruktur maupun tak terstruktur. Peran dalam pemasaran digital itu value data yang dihasilkan oleh perangkat IoT dan interaksi digital memerlukan analisis big data untuk mencapai efisiensi maksimal dalam pemasaran online-nya. Penargetan iklan yang spesifik. Pemasaran digital yang menggunakan big data memungkinkan penargetan iklan yang sangat spesifik, jauh lebih efektif dibandingkan metode tradisional yang mahal dan tidak terarah seperti iklan di TV ataupun di koran. Untuk kunci kesuksesannya, kemanapun perusahaan untuk mengelola dan memanfaatkan data perilaku konsumen yang kaya untuk strategi pemasaran yang efektif dan terstruktur. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya. Uh, Landscape dan dominasi media sosial di Indonesia. Definisi media sosial itu adalah media sosial adalah teknologi berbasis komputer yang memfasilitasi pertukaran ide dan informasi menuju jaringan virtual. Indonesia merupakan pasar yang sangat matang untuk pemasaran digital dengan penetrasi yang tinggi. Statistik penggunaan data di Indonesia dari Januari tahun 2021 adalah populasi totalnya 276,74,9 itu 100% tahapan populasinya. Pada kondisi seluruhnya itu 345,3, tahapan populasinya 125,6%, dan pengguna internet aktifnya itu ada sebanyak 202,6, itu tahapan populasinya sebanyak 73,7%. Pengguna media sosial aktifnya itu adalah 170,0, dengan presentasinya 61,8%. Kemudian implikasi strateginya, WhatsApp itu 88%, konvensional marketing melalui WA bisnis sangat penting untuk layanan pelanggan dan penjualan langsung. Instagram dan TikTok, kebutuhan strategi akan konten visual ringkas dan format video vertikal. Instagram memiliki jangkauan sepotensial iklan 95,15 juta pengguna ataupun sebanyak 35,7% populasi. Pada slide berikutnya, e-commerce sebagai pusat transaksi. Definisinya adalah electronic commerce ataupun e-commerce adalah kegiatan bisnis atau jasa yang melibatkan konsumen, manufaktur, ISP, dan perdagangan perantara melalui media elektronik dengan internet sebagai media utamanya. Perkembangan e-commerce di Indonesia itu konsolidasi besar. Merger Tokopedia dan Gojek menjadi GoTo, menandai era konsolidasi platform digital di Indonesia. Interaksi platform digital. Akuisisi TikTok terhadap Tokopedia menunjukkan konvergensi antara sosial e-commerce dan e-commerce tradisional. Untuk jenis transaksi e-commerce yaitu ada COC ataupun customer to customer, ada B2C, business to customer seperti di Shopee, Lazada, Blibli, C2B, customer to business itu freelance dan Upwork. B2B itu business to business, Electronic City, Kalari, dan MBIS. Dampak negatif yang perlu diantisipasi adalah potensi penipuan, pencurian data rahasia, kerugian akibat gangguan sistem, dan kampanye negatif kompetitor. Itu sangat penting untuk diwaspadai. Slide berikutnya, fungsi strategi website. Definisi website adalah hubungan sentral dan representasi formal bisnis dalam ekosistem digital, merupakan ruang informasi menggunakan teknologi hyperlink yang ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1991. Teknologinya, halaman website tertulis dalam format HTML dan diakses melalui protokol HTTP, memungkinkan distribusi informasi global yang terstruktur dan mudah diakses. Manfaat website bagi perusahaan itu adalah informasi yang terpusat, layanan pelanggan, dan alat promosi yang efektif.
klasifikasi tipe website itu ada website statis, itu konten jarang berubah, seperti turut-turut tetap, informasi permanen, dan maintenance minimal. Kemudian ada website dinamis itu dirancang untuk pembaruan konten yang sering. Kemudian ada website interaktif, memungkinkan interaksi antar penggunanya. Itu seperti membuka forum diskusi atau blog dengan komentar, kemudian dengan online, seperti itu. Kemudian di sini ada SEO ataupun Search Engine Optimization. Definisi SEO adalah upaya teknis untuk meningkatkan trafik dari sebuah website dengan memaksimalkan kinerja konten agar berada di urutan teratas dalam mesin pencarian. Tujuan utamanya yaitu untuk mencapai peringkat tinggi pada SERP atau Search Engine Results Index, untuk meningkatkan visibilitas dan traffic organik website. Pentingnya SEO itu adalah membangun visibilitas organik jangka panjang yang berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada iklan berbayar yang mahal, meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan brand di mata konsumen, kemudian memberikan ROI yang lebih tinggi dibanding metode pemasaran tradisional. Untuk dominasi mesin pencarian global itu bisa dilihat yang menggunakan Google ada yang biru ini, dan Microsoft itu yang warna hijau, dan yang lainnya itu ada warna putih. Ini jelas ya lebih banyak menggunakan pada bagian Google-nya. Kemudian kita masuk pada slide berikutnya, afiliasi pemasaran atau affiliate marketing. Definisinya adalah afiliasi pemasaran adalah praktik di mana penerbit digital atau website mempromosikan pengecer online dan menerima komisi berdasarkan penjualan atau prospek yang dihasilkan melalui iklan tersebut. Passive income, pemasar hanya perlu menanamkan tautan sekali dan mendapatkan penghasilan setiap kali transaksi terjadi melalui tautan tersebut, menciptakan aliran pendapatan yang berkelanjutan. Relevansi untuk konten kreator. Konten kreator dan influencer dapat memonetasi audiens mereka tanpa perlu memiliki inventaris produk sendiri, menjadikan afiliasi sebagai model bisnis yang fleksibel dan mudah diakses. Strategi monetasi efektif adalah setelah membangun visibilitas dan traffic melalui SEO dan konten media sosial, affiliate marketing menjadi metode efektif untuk monetisasi pasif yang terukur dan berkelanjutan. Nah, ada kata-kata ini, affiliate marketing. Pada slide berikutnya, keterampilan kunci dan pengembangan profesional. Kita harus memiliki hard skill ataupun Microsoft Office, seperti copywriting, interpreting data, financial planning, dan troubleshooting, dan juga yang terakhir adalah project management. Untuk soft skillnya itu positive attitude, strong work ethic, communication skill, sociability, dan computer skill. Untuk nilai fundamentalnya itu karakter, adab, sopan santun, disiplin, integritas, kejujuran itu lebih penting dari sekedar nilai ilmu yang tinggi. Pada slide berikutnya. Nah, di sini kita menganalisis krisis korporat atau studi kasus PT Toga Mobil. Kemarin itu ada tugas yang diberikan dosen kami tentang menganalisis studi kasus PT Toga Mobil Indonesia. Ini kita lihat lagi, pada kondisi krisis PT Toga itu penurunan kinerja keuangan itu sangat besar ya, sekitar 29% dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2021 sampai 2023 dibandingkan pada tahun 2020. Pangsa pasar menyusut menjadi 30%. Kelemahan produk dan kualitasnya itu fokus pada minimus kijang Nafa, cocok untuk keluarga, daya tampung banyak tetapi dikritik karena boros bahan bakarnya. Produk andalan di kijang Nafa Reborn mengalami masalah injection sistem, menurunkan loyalitas pelanggannya. Itu ada juga ancaman pesaing Honda, Suzuki, Daihatsu maksudnya, secara agresif menganggap
dan menggarap pasar elektronik Fins atau EV dengan menargetkan segmen Yon serta keluarga muda yang mencari mobil kecil hemat bahan bakar. Ada keterbatasan distribusi juga pada PT Toga mobil Indonesia ini dan keterbatasan promosi juga. PT Toga hanya fokus pada kota-kota besar, sementara pesaing membuka cabang di hampir setiap provinsi yang ada di Indonesia. Metode marketing campaign masih tradisional dan iklan TV ataupun di iklan TV nasional dan koran mahal dan tidak signifikan nampaknya. Ini kita lihat nih ada penurunan revenue pada PT Toga sangat banyak ya 30% penurunannya. Untuk perbandingan strategi PT Toga versus pesaing itu tuh ada ini ada fokus produk, menyinggung boros BBM, EV dan mobil kecil yang hemat itu pada pesaing. Aspeknya target segmennya PT Toga itu keluarga tradisional, sedangkan pesaing itu keluarga yang muda dari distribusi kota besar saja, tapi pesaing tersebut hampir setiap provinsi. Untuk marketingnya itu di Toga itu TV ataupun koran tradisional, sedangkan di pesaing itu udah menggunakan digital marketing. Kita masuk pada kerangka analisis SWOT PT Toga. Kita masuk pada strength ataupun kekuatan. Merek mapan dengan lebih dari 50 tahun beroperasi di Indonesia. Basis pelanggan lama yang loyal dan familiar dengan brand dan fokus pada segmen minibus kijang Anava yang kuat di pasar keluarga. Dan kelemahannya itu adalah weakness-nya menurunkan revenue signifikan sebesar minus 29% dalam 3 tahun terakhir. Isu kualitas produk serius dengan masalah injection system pada new kijang Anava Reborn. Produk andalan boros bahan bakar di tengah trek hemat energi. Pangsa pasar menyusut menjadi hanya 30% saja. Pada peluangnya itu opportunity-nya mengadopsi teknologi elektrik kecil kecil ataupun EV atau mobil kecil hemat BBM untuk merebut pasar ions. Kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan melalui perbaikan layanan purna jual yang transparan di platform digital. Memperluas jangkauan geografis ke luar kota pasar besar melalui digital outreach dan marketing online. Ini ada threat-nya ataupun ancamannya. Pesaing seperti Hyundai, Suzuki, dan Daihatsu agresif menganggap pasar EV dan segmen ions ketergantungan pada iklan tradisional TV atau koran yang mahal dan tidak efektif. Pesaing membuka cabang fisik di hampir setiap provinsi, sementara PT Toga hanya fokus di kota-kota besar saja. Kesimpulan dan implikasi strategi. Pemasaran digital adalah keseharusan strategi di era disrupsi. Pengalaman PT Toga Mobil Indonesia menegaskan biaya mahal dari digital inertia dan perlunya migrasi ke strategi digital yang terukur. Tiga pilar keberhasilan untuk bisnis hotel sekarang itu adalah dengan cara pertama, transformasi teknologi, Society 5.0 ataupun menggunakan big data. Yang kedua, adopsi kanal digital yang cerdas, sosial media ataupun SEO. Yang ketiga, pengembangan profesional berbasis data dan strategi digital marketing untuk PT Toga Indonesia ini harus menggunakan transparansi komunikasi krisis, pengukuran kinerja, penargetan segmen baru, dan ekspansi digital. Pemasaran yang kita memerlukan kombinasi fondasi makro, Society 5.0 ataupun big data, penguasaan mikro, sosial media dan SEO, dan integrasi personal dan tinggi. Sepertinya materi pada pertemuan kita kali ini telah selesai. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa membantu.